Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik hangat mengenai gangguan pada sistem korteks yang berdampak pada berbagai macam sektor. Jika merujuk pada artikel berita yang telah disampaikan oleh ikpi.or.id dengan judul DPR, gangguan korteks bukan hanya soal penghapusan denda, tetapi ganggu proses bisnis. IKPI, Jakarta, implementasi sistem korteks yang resmi diterapkan sejak 1 Januari tahun 2025 berdampak pada penerimaan pajak negara di awal tahun. Anggota Komisi 11 DPR, yaitu Haris Turino, mengatakan bahwa permasalahan utama bukan hanya terkait penghapusan sanksi denda, tetapi juga keterlambatan pencetakan faktur pajak yang mengganggu proses bisnis dan penagihan. Dari informasi yang disampaikan tersebut, terdapat beberapa dampak yang cukup krusial akan adanya keterlambatan penerbitan atau pencetakan faktur pajak. Di antaranya, yang pertama, gangguan dalam proses bisnis. Keterlambatan penerbitan faktur pajak dapat menghambat arus kas perusahaan, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan pembayaran dari pelanggan. Kemudian, proses administrasi dan akuntansi menjadi terganggu, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan biaya operasional. Di sisi lain, dalam beberapa kasus yang terjadi, keterlambatan ini dapat menyebabkan penundaan pengiriman barang ataupun jasa yang merugikan pelanggan dan merusak reputasi dari tiap-tiap perusahaan. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan penagihan. Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam proses penagihan. Keterlambatan penerbitannya dapat menunda pembayaran dari pelanggan. Hal tersebut akan menyebabkan dampak pada likuiditas perusahaan. Di dalam kasus tertentu, pelanggan dapat menolak membayar jika faktur pajak tidak diterbitkan tepat waktu. Jelas itu bahaya. Kemudian, keterlambatan e-faktur dapat menyebabkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Jika dikaitkan dengan hal yang terjadi pada salah satu aturan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagian ke-7, yaitu perpajakan, pada pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D atau huruf E masing-masing, selain wajib pajak menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian, lanjutan dari berita ini, Haris mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada Januari tahun 2025 hanya mencapai 70 triliun rupiah, jauh di bawah target yaitu 175 triliun rupiah. Menurutnya, Korteks merupakan sistem yang canggih, namun belum sepenuhnya siap untuk diterapkan. Harapannya, dengan kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini, Korteks bisa membantu meningkatkan atau setidaknya mencapai target penerimaan pajak di tahun 2025, ujar anggota DPR dari fraksi PDIP tersebut kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat kita klasifikasikan terkait dugaan potensial anjloknya penerimaan negara yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama mengenai implementasi sistem Korteks. Sistem Korteks yang bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan, dalam implementasinya diduga mengalami kendala teknis dan banyaknya malfunction. Gangguan sistem dan masalah transisi dapat mengganggu proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penyesuaian wajib pajak terhadap sistem baru juga memerlukan waktu dan tidak semata-mata mudah dan cepat untuk langsung memahami sistem tersebut, di mana berpotensi untuk menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi eksternal. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi aktivitas bisnis maupun investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan pajak tentunya. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi internal. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang terjadi karena hal-hal tertentu. Tentunya hal tersebut sangat-sangat mempengaruhi penerimaan pajak di negara kita. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan penerapan Korteks mulai awal tahun ini. Namun, sistem tersebut mengalami kendala, termasuk kesiapan petugas pajak dalam mengoperasikannya. Akibat yang terjadi, kekacauan dalam pencetakan faktur yang berimbas pada dunia usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dan DPR memutuskan pada 10 Februari tahun 2025 bahwa sistem lama masih akan digunakan bersamaan dengan Korteks. Jika kendala teknis seperti
seperti ini terjadi, apakah tidak ada perhitungan terkait kendala-kendala yang kemungkinan terjadi sebelum Cortex berjalan? Dari pernyataan tersebut, dan jika kendala teknis seperti ini terjadi, apakah tidak ada perhitungan terkait kendala-kendala yang kemungkinan terjadi sebelum Cortex berjalan? Dengan anggaran yang sangat fantastis besar, tentunya wajib pajak atau WP berekspektasi lebih terkait sistem Cortex ini. Sementara itu, hasil dari Cortex Administration System masih terlampau sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh seluruh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak yaitu Suryo Utomo mengatakan bahwa dampak dari gangguan sistem ini terhadap penerimaan pajak baru akan terlihat setelah seluruh pelaporan pajak awal tahun selesai. Dampaknya baru bisa terlihat nanti karena penerimaan pajak Januari baru dilaporkan pada Februari. Katanya di gedung DPR pada hari Senin 10 Februari tahun 2025. Hingga pada tanggal 24 Februari tahun 2025, Kementerian Keuangan atau Kemenq melaporkan bahwa sebanyak 19,36 juta faktur pajak telah diterbitkan dan divalidasi untuk periode Februari tahun 2025. Sementara untuk Januari tahun 2025 jumlahnya mencapai 61,52 juta. Maka ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam rapat 10 Februari tahun 2025 lalu. Di saat itu, kedua pihak sepakat untuk mempertahankan sistem pajak lama sampai Cortex benar-benar siap untuk diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian, sepanjang tahun 2025 akan ada dua sistem yang digunakan secara paralel. Salah satu aspek yang sudah bisa diurus dengan menggunakan sistem lama adalah penerbitan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Alih-alih berkutat dengan Cortex yang masih bermasalah, pengusaha sudah dapat memakai aplikasi e-faktur klien desktop dan aplikasi e-faktur host-to-host melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Aplikasi lama itu sudah bisa digunakan secara efektif mulai tanggal 12 Februari tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan juga Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenq, Dwi Astuti mengatakan, hal itu diharapkan bisa memberi kemudahan kepada pengusaha dalam pembuatan faktur pajak. Untuk meredam dampak dari kendala ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan DJP nomor 67/PJ tahun 2025. Untuk meredam dampak dari kendala ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan DJP nomor 67/PJ 2025 yang menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan dan pembayaran atau penyetoran pajak terutang serta penyampaian surat pemberitahuan atau SPT. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 67/PJ 2025 tentang keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dengan implementasi Cortex DJP. Pada diktum ke-1 yang berbunyi, wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan A. Pembayaran dan atau penyetoran pajak dan atau B. Pelaporan pajak atau penyampaian surat pemberitahuan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Di mana dalam Kep 67/PJ 2025 tersebut berisikan total yaitu 6 diktum yang termuat sebagai penjelasan terkait penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak. Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan teknis dalam penerapan Cortex agar tidak menghambat pencapaian target penerimaan pajak pada tahun ini. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dan berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.